Hai, ketemu lagi dengan saya Hari Xiao di No Worry Be Hari. Hari ini kita mengunjungi sebuah tempat di mana seringkali orang takut datang ke tempat ini, yaitu klinik gigi. Nah, kebayangkan gimana rasanya kalau Anda lagi sakit gigi, kemudian datang ke klinik gigi, aduh rasanya ngeri ya, mau dibor, mau dikutik-kutik giginya. Tapi dokter yang satu ini beda, dan klinik ini beda ya. Saya dan keluarga saya, kami semua sudah menjadi pelanggan di dokter ini ya. Kita akan coba tengok dan kita akan coba berbincang-bincang dengan dokter gigi Sylvia Leoni di tempat ini, yaitu di Agape Aesthetical Dental Clinic. Mari kita kunjungi dokter Sylvia Leoni. Halo. Halo Bu Dokter Sylvia, apa kabar? Selamat sore Pak Hari. Iya, salam baik. baik. Bisa ketemu ya. Lama banget kayaknya saya nggak ke tempat ini. Oke, Iya Pak, ditunggu kedatangannya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal dunia kedokteran gigi, klinik gigi yang Bu Sylvia tekuni. Ya, siapa? Oke. Baik, jadi disinilah kita di Agape Aesthetic Dental Clinic ya. Dan di depan saya ini dokter pribadi keluarga kami. Wah, khususnya gigi ya, dokter gigi ya. Jadi setiap kali kami ada keluhan tentang gigi, pasti datang ke sini. Dan menurut saya ada sesuatu yang unik dari dokter Sylvia ini. Makasih Pak. Ya, jadi tujuan saya kemarin nih, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya dok ya. Iya dok. Terutama tentang dunia kedokteran gigi ya, bisnis klinik gigi. Kalau boleh saya bilang bisnis boleh ya? Iya. Boleh ya. Apapun juga namanya pekerjaan pasti butuhnya bisnis. Yes, oke, baik. Nah, pertama saya mau tanya dulu nih, di sini ada nama Agape ya, Agape Aesthetic Dental Clinic. Nah, mungkin bisa dijelasin kenapa Dokter Sylvia memilih nama Agape untuk nama klinik ini? Ya, karena seorang dokter di mata saya secara pribadi tidak hanya melulu tentang uang dan uang dan uang, tapi di satu sisi kita juga ada sisi kemanusiaannya. Kalau misalnya ada pasien berobat, dok, saya nggak punya uang, tapi saya juga kesakitan giginya. Tapi kita harus ada jiwa pelayanan, menolong, tidak semata-mata yang ada uang ya tidak ada pelayanan. Nah, jadi berawal dari situ saya memilih nama Agape, itu diambil dari bahasa dalam Alkitab, artinya itu kasih terhadap sesama. Kasih terhadap sesama. Iya, kasih terhadap sesama. Dan kita ini kan manusia, kasih terhadap sesama. Jadi diambillah nama Agape. Iya. Saya rasa cocok juga nama itu ya. Iya. Seorang dokter harus melayani dengan kasih kan pada sesama ya. Oke, saya pengen tahu nih, gimana ceritanya dulu ya. Ceritanya dulu Bu Sylvia ini istilahnya jatuh cinta pada dunia kedokteran gigi. Gimana ceritanya dulu masuk, maksudnya kuliah dulu kan ya, di kedokteran gigi, kemudian buka klinik gigi dan seterusnya. Gimana ceritanya pertama kali memutuskan itu? Ya, awalnya itu saya mengambil profesi sebagai dokter gigi karena saya tidak suka dengan dokter gigi. Nah, jadi saya tuh masih kecil tuh sering sakit gigi, sering sakit, pokoknya rasanya sakit gigi tuh gimana. Sampai saya tuh kalau mau cabut gigi sampai papa saya nyabutin gigi, jadi dikasih benang, ditarik lewat pintu, sampai sedemikian takutnya. Nah, terus akhirnya dengan susah payah orang tua harus membujuk saya ke dokter gigi dan ketakutan luar biasa, alat semua di depan mata ya. Terus jadi saya merasa loh kok setiap datang ke dokter gigi, orang tua saya itu ajak saya tuh jadi fobia banget sama dokter gigi. Terus dokter gigi zaman dulu itu kurang komunikatif menurut saya. Jadi kalau misalnya ada pasien, gimana dok? Ya pokoknya minggu depan harus datang ya. Dan berikutnya tanpa memberikan edukasi yang rinci. Bagaimana treatment, keadaan anaknya ini sakit apa, rencana perawatannya seperti apa, jadi harus dijabarkan di awal. Dan itu tidak berlaku untuk dokter-dokter gigi zaman dulu. Nah, kecintaan saya terhadap dokter gigi karena saya pikir aku harus menjadi seorang dokter gigi di mana pasien tidak takut terhadap dokter. Nah, karena bagaimanapun selama pasien itu mau makan enak selama hidup, dia harus siap giginya rusak.
Nah, jadi bagaimana gigi itu dipertahankan selama mungkin di dalam mulut tanpa pakai gigi palsu. Oke, sebentar nih. Kalau mau makan enak, harus siap giginya Rusak. Oh, jadi makan yang enak itu rusak gigi ya, Dok ya? Iya, tentunya harus seperti Oke. mobil ya, Pak. Iya, Mobil iya, itu iya. tiap hari kita pakai. Aha, Kan harus ganti oli, isi Iya, bensin, iya. di-tune Iya, up. iya, perawatan. Nah, iya, mulut itu kan tiap hari mesin untuk mengunyah. Iya, iya. Nah, iya. tentunya kita ngunyah bisa satu hari makan 3-4 kali. Iya, iya. Nah, makanan kita ada santan, manis, pedas, dan segala macam, panas, Iya, dingin. iya, iya. Dan itu namanya mulut itu harus kita ya ibaratnya turun mesin dengan cara kita check up ke dokter gigi. Jadi jangan nunggu sampai sakit kok dok, ngapain ke Iya, dokter? iya, Kan nggak sakit. Iya, iya, iya. Ini menarik sekali ya. Tadi justru berawal dari ketakutan pergi ke dokter gigi. Akhirnya memutuskan untuk jadi seorang dokter Iya. gigi. Kalau ketakutan pergi ke dokter gigi kayaknya nggak cuma Bu Sylvie ya. Iya, semua orang. Hampir semua orang Semua ya. orang. Dari Iya. anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua kalau duduk di kursi dokter gigi, dok sakit nggak? Iya. Pasti begitu. Saya pun juga begitu. Tapi justru ini jadi unik. Jadi karena ketakutan itu akhirnya Bu Sylvie memutuskan masuk ke kedokteran gigi dan sekarang membuka Iya. klinik Agape. Iya, Ya. betul. Oke, luar biasa. Jadi bagaimana pasien di tangan saya itu, saya berharap ke depan itu dia tidak kapok ke dokter gigi. Oke, Terus ya. pulang dari klinik saya, mereka berpikir ternyata ke dokter gigi bukan hal yang menakutkan ya. Apalagi dokternya kayak Bu Sylvie. Terima kasih Pak Ari. Ya, bikin betah gitu. Oke, Bu Sylvie ngomong-ngomong sudah berapa tahun klinik Agape? Saya buka dari tahun 2003. 2003 sampai sekarang, Oke. pasien kita sudah 12.000 lebih yang terdaftar Wow. di komputer. Yang terdaftar di komputer 12.000 lebih Iya. dalam 16 tahun. Iya, itu belum yang kunjungan Iya, rutin ya, yang terdaftar Iya, semua. iya, iya. Wah, itu angka yang luar biasa itu. Nah, berkat Banyak Tuhan Pak sekali Ari. ya. 16 tahun ya. Kemudian Bu Sylvie ya, ini ruangan kliniknya seperti ini. Barangkali Bu Sylvie bisa cerita sedikit tentang bagaimana awal mendirikan klinik ini. Dulu Jatuh saya pertama bangunnya, kali gitu. pindah dari Jakarta, praktek di Semarang, karena saya diangkat sebagai seorang PNS, Oh, maka oke. saya Ya. berdomisili di Semarang. Semarang. Lalu dulu klinik saya masih ya belum ada AC, tempat duduknya juga masih pakai kursi Di plastik. sini juga? Di sini Atau juga, di sini? dari tahun 2003 saya di sini. Oh iya, jadi tempat ini udah Nah, 16 dulu tahun tuh ya? nggak ada Oke. Pak, namanya wallpaper, apa nggak ada semua. oke. Pokoknya kesannya tuh jadul gitu. Nah, terus nggak ada ruang tunggu pakai AC, nggak ada. Cuma saya berpikir begini, bagaimana pasien bisa nyaman kalau di ruang tunggunya aja dia tidak nyaman. Nah, saya nggak seneng namanya klinik gigi itu datang tuh serba putih, baunya tuh karbol gitu. Iya, 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 Saya kepengen gimana pasien datang ke ruang tunggu saya, dia seperti masuk ke dalam ruangan yang kayak di rumahnya, homey gitu. Homey, yes, oke. Dia nggak ngeliat ada sesuatu yang bau karbon rumah sakit ataupun suasananya serba putih semua. Iya. Jadi saya bermain dengan wallpaper supaya pasien-pasien nyaman ke klinik saya. Iya, oke. Kalau lihat ruangan ini, wah ini Bu Sylvie banget gitu loh ya. Ya, wallpaper, suasananya asik gitu. Iya, ini beda ruangan, beda wallpaper. Jadi setiap masuk itu ada suasana yang beda. Oke, oke. Nah, banyak orang itu kan takut ya kalau ke dokter gigi ya. Tadi Iya, Bu Sylvie iya, juga sudah benar. menjelaskan. Nah, saat ini apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bu Sylvie dan timnya supaya orang datang ke klinik gigi itu dengan hati yang gembira ya, mau ketemu Bu dokter dan ketika dirawat di sini juga bisa membuat dia tidak terlalu tegang atau takut gitu. Ya, Gimana pokoknya untuk pertama kali pasien datang, selalu ditanya dulu keluhannya apa, sehingga kita bisa rujukan yang tepat sesuai dengan keluhannya. Oke. Di tempat kita kan ada beberapa tim dokter gigi spesialis, ada spesialis gusi, namanya spesialis perio, dengan dokter gigi Randy, ada spesialis khusus kawat gigi. Misalnya, dok, saya tuh gigi anak saya berantakan, saya harus ke dokter gigi apa yang tepat supaya tidak salah memilih tindakan perawatan dengan dokter gigi yang tepat. Itu jadi masuknya ke dokter gigi spesialis orto. Misalnya, oh saya tuh giginya cekot-cekot dok,
sakit banget, malam nggak bisa tidur dan bengkak. Jadi saya harus memilih ke dokter gigi siapa di sini. Nah, kita di sini ada 3 dokter gigi spesialis konservasi gigi. Jadi dokter gigi sendiri itu belum spesialis ya? Masih Iya, ada jadi ada subspesialisnya lagi. Oke, jadi jangan salah gitu ya? Iya, jadi kalau dulu seperti badan aja ya, badan tuh ada dokter umum, ada khusus paru-paru, kulit, mata, nah tentu ada semua. Begitupun dengan gigi. Kalau orang bilang dokter gigi aja, kok ada spesialisnya juga. Memang kalau dokter gigi aja nggak bisa mengerjakan, ya bisa pasti, cuman lebih spesialisasinya. Kalau konservasi itu khusus di bagian estetika dan saraf. Perio itu bagian gusi giginya goyang, atau giginya mau pasang implan, itu bagian perio. Kalau kawat gigi untuk merapikan tuh spesialis orto. Itu ada lagi sendiri? Ada lagi. Spesialis gigi palsu ada lagi. Spesialis prosto. Kalau Bu Sylvie sendiri ngomong-ngomong apa? Saya di bagiannya konservasi gigi. Konservasi gigi. Apa itu ya? Orang tuh mikir konser tuh apa sih, Dok? Nyanyi apa gimana gitu. Konservasi itu ilmu untuk merestorasi keadaan gigi yang sudah terlanjur rusak supaya bisa dipertahankan kembali di dalam mulut tanpa harus dicabut. Ini menarik nih, dipertahankan tanpa harus dicabut. Iya. Karena nyabut gigi itu paling sedih. Bener. Gitu ya. Kalau zaman dulu Pak, ke dokter gigi lubang sedikit cokot-cokot cabut. Pasang gigi palsu. Udah sakit, kehilangan lagi. Iya. Jadi gimana tuh mempertahankan itu? Masyarakat pada umumnya sekarang sudah sadar, eranya tuh educate cukup tinggi. Mereka sadar banget kalau mencabut gigi, kehilangan gigi tuh ruginya banyak. Aduh, sedih ya. Apalagi pasang gigi palsu itu sudah mahal, tidak enak sama sekali. Jadi paling enak tuh gigi buatan Tuhan. Kalau sudah terlanjur rusak, ya kita harus mempertahankannya dengan cara perawatan saluran akar terlebih dahulu. Jadi kan ada pasien kadang, Dok, saya nggak mau ditambal. Kalau ditambal tuh nanti jadinya sakit. Jadi dicabut aja. Nah, itu jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, pasien terutama kalau sampai sakit berarti perawatan di dalam tidak bersih. Jadi sebelum kita merestorasi gigi supaya indah, harus bersih dulu kondisi di dalam saluran akar yang sudah terinfeksi. Itu kalau udah bermasalah ya. Lalu gini, kapan orang itu harus memutuskan untuk ke dokter gigi? Ya biasanya kalau di sini itu rata-rata kalau udah sakit baru cari dokter. Kalau udah sakit. Kalau nggak sakit, buat apa sih ke dokter? Saya nggak ada keluhan kok. Saya juga gitu sih. Lalu jadi biasanya misalnya nih, gigi itu kan ada anatomi gigi ya. Gigi itu terdiri dari ada email warna putih. Ini miniatur gigi. Ini miniatur dan anatomi gigi kalau dibelah tuh dalamnya kayak gini nih Pak Hari. Email itu gigi, email itu lapisan paling atas. Yang tengah-tengah namanya dentin, terus yang warna merah namanya pulpa. Kalau pasien itu hanya lubang kecil, superficial, hanya mengenai jaringan email, dia tidak akan sakit. Nggak akan sakit, ngilu pun tidak. Yang paling atas ini ya? Iya, lubangnya kecil, tapi dia nggak sakit. Nah, makin lama karena mungkin kalau ke dokter gigi, takut Dok, udah takut mahal pula gitu kan. Nah, jadi didiamkan, lama-lama namanya mulut kan rongga yang sangat kotor. Semua bakteri apapun yang mau masuk ke dalam tubuh, pintu pembukanya mulut. Nah, jadi reaksi terjadi di situ, ada asam, ada bakteri. Nah, mempercepat lubang kecil menjadi dalam. Kalau sudah sampai taraf dentin, ya keluhan pasien biasanya linu. Dok, minum panas nggak kuat, dingin nggak kuat. Masih bisa ditahan tuh Pak. Itu di lapisan yang berikutnya lagi ya? Ya, dentin namanya. Kuning, terus? Nah, kalau sudah sampai masuk lebih dalam lagi, masuk namanya daerah pulpa. Pulpa itu saraf gigi. Yang mana tuh Dok? Yang merah. Yang merah ini? Iya, betul. Kalau sudah sampai daerah pulpa, itu waduh, itu kalau nggak minum obat, sakitnya luar biasa. Bahkan bisa sampai bengkak. Gitu. Tapi itu bisa dirawat dan tidak harus dicabutkan. Iya. Nah, enggak ya kalau gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana memberikan edukasi kepada pasien, menerangkan di awal bagaimana kondisi gigi, rencana perawatan, seperti itu. Menarik. Ya gitu. Sekarang ada teknologi baru kan, implan namanya. Nah, seindah-indahnya, sehebat-hebatnya implan itu gigi palsu. Tetap paling enak gigi buatan Tuhan.
Betul. Gitu. Jadi yang terbaik adalah dipertahankan semaksimal mungkin, jangan sampai dicabut. Iya, betul, Pak. Oke, thank you. Nah, di setiap bisnis atau usaha pasti ada kisah-kisah di balik itu gitu ya. Iya, Entah Pak. itu kisah-kisah yang lucu, yang mengharukan, atau yang menginspirasi. Sepanjang belasan tahun Bu Sylvie menekuni karir atau profesi sebagai seorang dokter gigi dan klinik Agape ini. Mungkin Bu Sylvie bisa cerita apa sih kisah-kisah yang barangkali bisa menginspirasi atau membuat kita gembira. Silakan Bu Sylvie. Banyak sih Pak, saya kalau pagi kan dinas di rumah sakit pemerintah, PNS, dengan berbagai karakter orang, dengan berbagai infeksi di dalam mulutnya, baik orang yang sakit TBC dan macam-macam. Tapi saya kalau secara manusiawi, aduh nular nggak sih ini ke saya. Tapi saya pikir ya ampun, Tuhan ketika dia mempercayakan giginya kepada saya, Tuhan juga akan menjaga saya. Jadi saya menghilangkan rasa jijik itu karena harus menyelamatkan nyawa manusia ini di tangan saya supaya giginya bisa sehat kembali. Dan sampai sekarang saya sudah 19 tahun jadi PNS di rumah sakit yang sama juga, dan sampai sekarang sehat karena perlindungan Tuhan. Nah, begitupun di sini banyak sih kasus pasien-pasien, misalnya ada anak kecil, ketika dia sangat takut mau saya periksa giginya, dia minta, dokter saya minta tolong tangannya saya pinjam. Saya bilang, oh iya buat apa ya? Saya mau berdoa supaya nanti waktu dokter ngerjain gigi saya, dokter nggak salah. Oh, oke. Aku cukup terharu. Aku bilang keren amat ini anak bisa berpikir sedemikian. Akhirnya kita berdoa bersama. Doa bersama. Tuhan tolong supaya tangannya Dokter Sylvie bisa ngebornya nggak salah, bisa menyembuhkan gigi saya tanpa rasa sakit. Itu anak kecil itu kan polos ya Pak. Nah, doa seorang anak kecil itu tulus banget dan membuat kita yang orang dewasa itu terharu. Wow. Nah, dia sudah mau nurut, membuka mulutnya, mempercayakan giginya di tangan saya. Itu buat saya suatu kehormatan banget. Dari antara sekian dokter, saya yang terpilih untuk merawat gigi anak itu. Luar biasa, keren ceritanya. Ada cerita apa lagi nih? Ya ada juga beberapa pasien yang kan tidak selalu yang datang ke dokter gigi itu orang mampu. Bisa juga dia kalau zaman dulu belum ada era BPJS sih Pak. Waktu itu ada pasien masuk. Pasien itu kalau ke dokter gigi yang ditakutkan adalah saya harus bayar berapa ini, mahal kan, dan takut luar biasa. Nah, itu ibu datang ke klinik saya dengan uang tidak punya. Dok, anak saya sakit gigi nggak bisa tidur, tapi saya nggak punya uang. Dokter bisa nggak melakukan perawatan darurat emergensi supaya dia bisa tidur? Nah, saya udah kasih obat pun, obatnya habis, dia akan kumat kembali. Betul. Nah, saya lihat udah kalau sudah fase kayak gitu, berarti perawatan saluran akar yang harus bolak-balik datang supaya sampai dia ditambal tidak sakit. Nah, dok saya titip minggu ini 50.000, minggu depan 100. Sampai kayak gitu ya? Saya ngangsur ya dok, saya nggak punya kredit card. Saya cuma punya hati yang jujur untuk membayar tanpa menipu dokter. Nah, itu tuh buat saya tuh sedih. Nah, tapi kan seorang dokter dituntut sisi kemanusiaan untuk menolong. Nah, akhirnya saya menolong gigi anaknya sampai selesai semua dan dia sudah tidak ada hutang apapun sama saya walaupun dia berapa tahun itu ngangsur. Saya udah nggak hitung lah. Suatu saat beberapa tahun kemudian dengan ibu yang sama dia datang ke klinik saya. Nah, saya nggak tahu bagaimana dia sekarang, bagaimana usahanya. Nah, datang, dok, saya titip uang 10 juta untuk dokter. Saya pikir, oh anaknya gimana Pak, sakit lagi Bu? Enggak, ini saya titip untuk membantu mengobati anak-anak panti asuhan yang giginya sakit tapi mereka nggak punya uang. Jadi dia terbeban untuk itu. Nah, dia aja punya hati begitu mengasihi Kita kan jadi orang, ya ampun dia aja bisa mengasihi ya, kita harusnya lebih gitu. Memang profesi dokter ini unik ya. Di satu sisi ada profesi untuk hidup ya, tapi harus ada misi-misi kemanusiaan seperti dia nggak pasti akan melebur jadi satu. Betul. Menarik sekali. Sometimes kita kadang ada event, kalau klinik kita ulang tahun atau pas acara Natal, klinik Agape Peduli Kasih ya kita melakukan pengobatan gigi gratis. Jadi kita kasih kupon-kupon untuk orang yang nggak mampu. Memang tidak terlalu diekspos di luar sih. Karena kita ekspos bisa datang ribuan. Gitu. Baik. Nah, kemudian ini di kliniknya
Bu Sylvie ini banyak peralatan-peralatan ya, barangkali kita juga pengen tahu nih alat untuk apa aja sih gitu ya. Mungkin Oh Bu ya, Sylvie bisa di tempat saya itu sedikit ya seperti layaknya dokter-dokter gigi lain sih. Standarnya seorang dokter gigi ya harus ada standar minimal untuk bisa melayani pasien dengan baik. Oke, gimana kalau kita mendekati alat-alatnya sambil kita Gitu ya Pak. Oke, mari. Oke, ini dia tempat eksekusinya. Gimana setiap hari Bu Sylvie merawat gigi pasien di sini ya. Iya. Nah, kita kalau Anda sering ke dokter gigi, Anda pasti familiar dengan alat-alat ini ya. Tapi mungkin Bu Sylvie bisa menjelaskan ini alat buat apa sih dan sebagainya, atau mungkin ada sesuatu yang unik yang perlu diketahui oleh teman-teman. Iya, standar dokter gigi kalau saya di bagian konservasi itu harus punya ronsen foto. Ronsen foto saya bisa digital, jadi harus 1 menit sudah keluar hasilnya semua. Dalam 1 menit? Iya, dalam 1 menit langsung keluar hasilnya. Jadi kita nggak perlu kamar gelap seperti dulu Pak, cuci film mesti pakai kamar gelap. Sekarang eranya sudah digital. Jadi kalau mau perawatan saraf, apalagi mengerjakan gigi bernanah tanpa ada ronsen, kita nggak akan bisa ngerti kerjaan kita sudah bersih atau belum. Iya. Nah, mungkin kalau ini sih alat untuk bersihin karang ya, cuman ini namanya dental spa. Jadi kita bisa membersihkan gigi tanpa giginya disentuh. Jadi ada aroma buah-buahannya, ada vanila, tutti frutti dan segala macam. Tadi istilahnya dental spa. Dental spa karena dia beraroma. Ya? Menarik juga ya. Iya, jadi itu giginya nggak disentuh Pak. Jadi dia hanya tekniknya penyemprotan, ada aroma buah-buahan dengan sistem disemprot giginya yang kotor itu bisa bersih. Dan itu perlu ya, rutin ya? Ya seyogyanya 6 bulan sekali harus cuci gigi sih. 6 bulan sekali. Karena dengan sikat gigi saja tidak akan bisa bersih. Itu membersihkan karang gigi. Iya, karang gigi itu ya ada partikel bakteri juga dan nggak bisa sikat gigi membersihkan dengan detail. Betul, setuju ya. Apalagi nih, Bu Sylvie? Ya seperti layaknya kita pakai kamera digital semua. Jadi setiap ada pasien datang, apapun yang kita mau kerjakan, kondisi giginya kita tampilkan di TV. Jadi ya seperti ini kita tampilkan. Jadi pasien pun melihat langsung. Lihat. Jadi misalnya gigi saya, dia nggak tahu giginya bolong, tapi dengan kita memberikan semua kondisi gigi secara keseluruhan, atas bawah, kiri, kanan, depan, belakang, pasien bisa ngerti, ya ampun dok, ternyata ada yang lubang. Saya nggak tahu loh. Saya taunya kesini yang sakit cuma 1. Nah, itu memberikan educate ke pasien juga. Saya duduk di sini dan saya lihat gigi saya geleng-geleng, jelek banget gigi saya. Iya, sekarang eranya semua harus ada pembuktian. Oh iya bener ya gitu. Iya, oke, menarik. Ada lagi yang lain? Ya, saya selalu kalau saya kerja harus pakai musik Pak. Saya nggak bisa. Iya. Jadi saya punya koleksi kaset-kaset ori semua. Oh, oke. Jadi saya akhirnya apa itu manfaatnya? Itu menenangkan pasien dan dokternya. Menenangkan. Kalau pasien duduk ke sini, ya duduk gitu. Cuma dengarnya suara bur, buat dia tuh aduh ya ampun, gak enak banget sih. Paling ngeri tuh dengar suara bur kan? Iya. Saya tergantung sih, kalau pasien orang tua saya setelin lagunya Bruri, lagu-lagu yang lama. Bisa request dong ya. Atau yang anak muda dia sukanya apa, irama jazz, saya setelin jazz. Gimana kalau pokoknya buat dia nyaman. Kalau minta hip hop gitu nggak cocok Pak. Nggak cocok. Gigi lagi berdenyut-denyut, lagunya kayak gitu. Jadi mesti yang calming ya. Lagunya yang instrumental, yang menenangkan. Yang menenangkan, efeknya menenangkan. Oh, ini menarik sekali ya. Iya, kekuatan lagu tuh luar biasa sih. Iya, efek psikologisnya. Efek psikologisnya. Oke, menarik sekali. Baik, Bu Sylvie, ini perbincangan yang walaupun waktunya singkat tapi sangat menginspirasi sekali supaya masyarakat juga tahu bagaimana kerja seorang dokter gigi. Tadi ada berbagai macam subspesialis ya, supaya kita nggak salah gitu kan. Nggak salah rawat gitu. Tepat sasaran. Betul. Gitu. Iya. Nah, barangkali Bu Sylvie bisa kasih tahu ke teman-teman juga ya, kalau seandainya ada yang ingin berkonsultasi atau yang ingin dirawat atau ada yang ingin bersihkan karang giginya ke klinik Agape ini, bisa menghubungi kemana Bu Sylvie? Ya, bisa dengan WA kita di 081 931 919820. Oke, yes. Atau datang langsung ke alamatnya di Jalan Indra Prasaraya 99F sebelah Bank BRI. Iya, Semarang, jangan lupa. Semarang. Yes. Oke, baik, terima kasih banget Bu Sylvie buat waktunya dan juga saya senang sekali dan tentunya waktu yang singkat ini sangat memberkati, menginspirasi kita semua. Thank you banget Bu Sylvie. Terima kasih, Pak. Baik, kita akan ketemu lagi di acara yang lain. No worry, be hari, no worry, make money.